Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wismawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Maimun SHI MPDI, sekaligus teman-teman yang saya cinta sayangi. Baik, langsung saja ke materi kelompok 2, yaitu tentang perkembangan jiwa keagamaan. Saya serahkan kepada pemateri. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan sekaligus memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaifur Rahman, presentator yang pertama, akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan dan anak remaja. Dalam psikologi perkembangan, bahwa periodisasi manusia pada dasarnya memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap asuhan. Tahap asuhan ini dimulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan. Jadi dalam tahapan proses edukasi ini dilakukan dengan cara mengazankan dan mengikomahkan bayi. Jadi ketika bayi itu lahir harus diazankan di telinga bayi tersebut, di telinga kanan dan telinga kiri, melakukan iqomah. Dan juga ketika sudah bayi tersebut umur 40 hari atau 2 bulan, biasanya di Madura itu atau berbagai kalangan itu biasanya dilakukan akikoh atau selamatan bayi dengan menyembelih kambing. Kalau laki-laki biasanya itu 2, kalau perempuan 1, begitu. Dari selamatan tadi itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga pada saat itu diberi nama sebelum selamatan akikoh. Yang kedua yaitu tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera. Pada usia 2 tahun sampai 12 tahun atau disebut fase anak-anak, yaitu dimulai dari masa neonates sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada masa ini anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, hingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, dan pembiasaan. Jadi pada anak di usia 2 tahun sampai 12 tahun ini harus ada pembinaan atau pelatihan atau pembiasaan yang baik begitu terhadap anak, dengan anak disekolahkan dan diajarkan tentang hal-hal yang baik begitu. Yang ketiga itu tahap pembentukan watak dan pendidikan agama. Jadi selanjutnya yaitu pada umur 12 sampai umur 20 tahun atau disebut fase tamyiz, atau tamyiz ini disebut juga mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, benar yang salah, atau disebut fase baligh, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah memasuki baligh, anak tersebut sudah memikul beban atau kewajiban yang sudah diperintahkan oleh syariat Islam, ya, meliputi melaksanakan sholat,
berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Seperti ya intinya melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang, begitu. Tahap keempat yaitu tahap kematangan. Tahap kematangan ini dimulai dari umur 20 sampai 30 tahun. Tahap anak ini telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya. Jadi dari tahapan awal itu memang harus dilatih dikit demi sedikit, seperti pengenalan Tuhan. Jadi pada tahap umur bawah tidak langsung diajarkan sholat kalau masih anak, kalau masih belum mengerti pada orang itu. Baru kan tadi sudah disebutkan umur-umur yang harus diisi dengan bimbingan yang baik itu. Jadi tahapan kematangan ini anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dalam arti yang sebenarnya, yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Jadi pada masa waktu ini seorang anak ini bisa mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Jadi mereka sudah mulai berpikir untuk menentukan nasib kedepannya, begitu. 5 tahapan kebijaksanaan. Tahapan ini, fase ini mereka telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara meningkatkan mereka agar berkenan sedekah dan zakat bila ia lupa, mengingatkan agar harta dan anak yang memiliki agar semua didharma baktikan kepada agama, negara, dan juga masyarakat, begitu. Jadi dan ada juga terkait tentang fase perkembangan jiwa masa remaja. Ada yang mengatakan terbagi dalam 4 fase. Ada yang 3 fase dan ada juga yang membagi 3 fase. Adapun yang membagi 4 fase sebagai berikut. Jadi di sini ada fase-fase tertentu. Fase pra-remaja atau puber yaitu dimulai dari 13 sampai 16 tahun. Sedangkan fase remaja awal yaitu usia 16 sampai 18 tahun. Fase remaja akhir dimulai dari umur 20 sampai 21 tahun. Jadi fase remaja awal seorang anak itu dimulai dari umur 16 sampai 18 tahun. Batas akhirnya maksudnya remaja akhir sebelum masuk dewasa yaitu pada umur 20 tahun sampai 21 tahun, begitu. Adapun yang membagi fase itu dibagi 3 fase sebagai berikut. Fase pra remaja atau puber usia 13-16 tahun yang tadi disebutkan. Yang kedua itu remaja awal usia 16 atau usia 16 sampai 18 tahun. Fase remaja akhir yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Yang awal tadi fase remajanya yaitu 16 sampai 18 tahun. Di sini fase remaja awalnya dimulai dari
16 sampai 18 tahun juga sama, tetapi fase remaja akhirnya yang beda. Kalau yang awal itu dimulai dari umur 20 tahun sampai 21 tahun, sedangkan yang di bawah dimulai dari 18 tahun sampai 21 tahun. Jadi ini perbedaannya. Masa remaja juga merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, menjadi sadar terlibat pada perkara, hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fibransyah dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Saya akan memaparkan materi tentang sifat keagamaan pada anak dan remaja. Sifat keagamaan pada anak dan remaja merupakan aspek penting dalam perkembangan psikologis dan sosial mereka. Keagamaan tidak hanya mencakup praktik ibadah, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan pemahaman spiritual yang membentuk karakter individu. Dan ada beberapa sifat keagamaan pada anak dan remaja. Yang pertama, sifat keagamaan pada anak. Yang pertama yaitu sifat fitrah beragama. Anak-anak secara alami memiliki fitrah beragama. Menurut beberapa ahli, fitrah ini adalah naluri dasar yang mendorong mereka untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Mereka mungkin bertanya tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan makna dari berbagai ritual keagamaan. Yang ke-B, peran orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sifat keagamaan anak. Metode pengajaran yang digunakan oleh orang tua seperti memberikan contoh yang baik dan menjelaskan nilai-nilai agama, dan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan dapat membantu anak mengembangkan sikap keagamaan yang positif, termasuk teman sebaya dan komunitas, juga berkontribusi sosial dalam membentuk pandangan keagamaan anak. Yang ke-C, pendidikan agama. Pendidikan agama formal dan non-formal sangat berpengaruh dalam perkembangan sifat keagamaan anak. Materi yang diajarkan harus relevan dan menarik agar anak dapat memahami dan mengintimidasi ajaran agama dengan baik. Penggunaan metode yang interaktif seperti cerita, permainan, dan diskusi dapat meningkatkan minat anak terhadap pelajaran agama. Mungkin itu saja paparan materi dari saya.
dan dilanjutkan pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatus Zakina. Di sini saya sebagai presentator ketiga. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa saja sifat keagamaan pada remaja. Yang pertama yaitu identitas keagamaan. Pada masa remaja, individu mulai membentuk identitas keagamaan yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya menerima ajaran yang diberikan, tetapi mulai mempertanyakan dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Proses ini seringkali melibatkan eksplorasi berbagai pandangan dan keyakinan, baik dari dalam maupun dari luar agama mereka. Remaja cenderung mencari makna dan tujuan hidup, dan agama seringkali menjadi salah satu sumber pencarian tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk teman sebaya, media sosial, dan komunitas sangat mempengaruhi sikap keagamaan remaja. Interaksi dengan berbagai pandangan dapat memperkaya atau bahkan mengubah keyakinan mereka. Remaja yang terlibat dalam komunitas keagamaan yang positif cenderung memiliki sikap keagamaan yang lebih kuat dan stabil. Sebaliknya, remaja yang terpapar pada pengaruh negatif atau skeptis terhadap agama mungkin mengalami kebingungan atau kehilangan arah dalam hal keyakinan tersebut. Yang terakhir yaitu pendidikan agama dan perilaku remaja. Pendidikan agama yang baik dapat berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi masalah perilaku remaja, seperti kenakalan. Ajaran agama yang universal dapat memberikan pedoman hidup yang jelas. Remaja yang memahami nilai-nilai agama cenderung lebih mampu mengatasi tekanan sosial dan membuat keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan pendidikan agama yang komprehensif dan relevan. Sifat keagamaan pada anak dan remaja adalah aspek penting dalam perkembangan mereka. Melalui pendidikan yang baik, pengaruh yang positif dari orang tua dan lingkungan, serta pengalaman pribadi, anak dan remaja dapat mengembangkan sifat keagamaan yang kuat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.